Halo orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngahamtam, ngebahas HAM bersama tamu. Kita ada 3 narasumber atau tamu. Kita akan membahas soal PPKM, pelan-pelan kita mampus, nasib 3T nggak jelas. Bukan 2T, 3T. Tracing, tracking, testing dari soal penanganan pandemi itu. Nah, ada 3 narasumber dari ID, Dr. Adib, tim mitigasi ID, lalu ada Vian dari Lokataru Foundation yang baru beberapa hari lalu Anda bisa lihat di websitenya protes dan marah bagaimana 3T ini boncos sudah setahun setengah kita mengalami pandemi tapi baru diakui, baru paham bagaimana 3T setelah yang 2T tertipu. Nah, 2T di tempat lain. Satu lagi Mas Henry dari Lapor COVID-19 yang lagi hits-hitsnya di dunia advokasi kesehatan, Lapor COVID-19. Kalian buka website-nya, banyak bahan-bahan menarik di sana. Kita akan bahas bersama mereka. Pak Dokter kan ini di tim mitigasi ID gitu ya. Apa sih signifikansinya 3T itu sebenarnya dalam soal penanganan wabah gitu? Ya, jadi kalau kita bicara 3T ini kan sebenarnya ilmu basic di dalam public health gitu loh. Jadi di dalam upaya preventif, promotif itu menjadi satu hal yang sudah seharusnya bahwa kemampuan surveillance epidemiologi itu memang menjadi pokok apabila kita melihat dalam satu perspektif bahwa ini problemnya problem public health gitu. Jadi pandemi itu problemnya problem kesehatan masyarakat gitu. Tapi perlu diketahui hadis bahwa anggaran preventif promotif di Indonesia itu tidak konsentrasi, kita lebih konsen pada kuratif. Nah, kuratif itu apa? Ya, artinya orang sakit, nunggu yang sakit gitu loh. Jadi kayak BPJS, kita bicara sekarang contohnya adalah BPJS berapa kali kemudian sampai defisit ya, awal kemarin sempat defisit. Tahun ini tidak defisit karena memang klaim kebanyakan adalah klaim COVID gitu. Pemerintah kan udah disubsidi sama uang rokok. itu gitu. Tapi yang jelas memang di dalam 5 tahun terakhir bahkan kami sudah menyampaikan tolong tingkatkan anggaran preventif promotif karena itu adalah basic. Nah itu yang kemudian jadi permasalahan ini saya mencoba untuk membicarakan dari sisi normalis sebelum pandemi bahwa puskesmas pun akhirnya lebih banyak terlibat pada kuratif karena dia menjadi fasilitas kesehatan pertama, rujukan pertama dari BPJS. Kemudian dia juga ada namanya kepesertaan, ada dana kapitasi untuk mengelola kepesertaan. Itu adalah kuratifnya. Walaupun memang ada program-program preventif dari BPJS, tapi anggaran pemerintah sendiri di dalam anggaran kesehatan itu untuk preventif itu bahkan teman-teman public health pernah sampaikan sebenarnya 10 tahun terakhir anggaran untuk preventif promotif itu turun dibandingkan itu jauh sebelum ada pandemi ya, jauh sebelum pandemi udah disampaikan begitu. Jadi ini yang kemudian titik lemahnya pada saat kita bicara sekarang problematika ini adalah problematika public health emergency, kuncinya itu adalah di preventif promotifnya. Bagaimana meningkatkan peran puskesmas, bagaimana meningkatkan peran namanya posyandu, kader-kader yang selama ini itu mungkin sudah tidak seperti dulu gitu. Nah ini yang jadi problem karena penyelesaian di dalam pandemi ini selain masalah 3T sebenarnya bagaimana mengaktifkan masyarakat melalui kader-kader kesehatan, mengedukasi dulu zamannya program imunisasi nasional yang ngasih tetesan untuk polio aja ibu-ibu kader-kader PKK. Puskesmas gitu, di puskesmas. Nah, itu kan sebenarnya bisa gitu. Nah, ini yang kemudian memang menjadi titik lemah kita. Kita bicara sekarang kesisteman di dalam sistem pelayanan kesehatan. Maka kita konsep sebelum pandemi itu kita lebih banyak ke paradigma sakit. Paradigma sehatnya itu belum jalan gitu. Nah, ini yang saya kira memang ada hikmah yang harusnya ini bahwa kita harus kembalikan tentang upaya preventif promotif ini gitu. Baik. Sekarang gini, keberpihakan kepada 3T tadi itu ya,
tracing, testing itu masih belum maksimal. Bahkan tadi saya bilang Luhut Binsar Panjaitan, The Lord aja baru bilang kami sudah baru paham sekarang. Sudah 1,5 tahun, sudah banyak yang meninggal. Kafling-kafling kuburan baru sudah mulai dibuka, baru paham itu. Padahal itu adalah taken for granted, basic knowledge dan basic skill yang harusnya ada jauh sebelum pandemi, dan bahkan itu sebetulnya kekuatan kesehatan, resiliensi kesehatan kita sebetulnya harus ada itu. Sekarang di titik yang kita lagi turbulensi, ya mudah-mudahan kita sudah masuk ke slowdown turbulensinya. Kalau Jakarta datanya sudah mulai turun. Apa momentum ini yang harus kita manfaatkan? Dari mana untuk membangun kekuatan 3T? Karena bukan tidak mungkin angka meningkat, kebablasan, ada virus baru yang orang tidak sensitif lagi. Nah, saya pengen mulai dari Mas Henry dulu. Kira-kira momentum ini harus ditangkapnya seperti apa? Iya, makasih Bang Ari. Sebenarnya kita harus waspada juga karena selama kita karena kan mobilitas ini nggak bisa dibatasi ya sebenarnya, walaupun ada PPKM apapun sebutannya, nyatanya orang tetap keluar masuk DKI. Nah, sekarang masalahnya adalah nih kita yang di luar Jawa nih. Kita mendapat banyak laporan sebenarnya di luar Jawa udah mulai ke remote setting, itu sebenarnya mereka sudah mulai kewalahan nih, stok oksigen sudah mulai nipis, kemudian vaksin coveragenya sangat rendah, sehingga menurut saya sekarang nih kalau pas kayak gini, mumpung Jakarta lagi turun nih, harusnya nih kita harus segera cepat selamatin dulu nih yang di luar, yang sebelum membesar apinya gitu, misalnya di wilayah luar Jakarta, ambil tentunya Jakarta juga tetap harus jalan, terutama pemantauan yang isolasi mandiri ya, karena kita lihat kan data terakhir itu yang dilaporkan lapor COVID juga menunjukkan kalau DKI Jakarta termasuk yang paling banyak gitu, angka yang meninggal saat isolasi gitu, karena sempat over capacity ya. Jadi menurut saya itu sih yang pertama yang bisa dilakukan. Sambil terus boosting ininya nih, vaksinasinya. Tapi sebetulnya tadi pertanyaan saya, tadi kalau misalnya ini kan tugas ngintelin virus ya. Tugas ngintelin virus yang mediumnya itu ada pada manusia. Nah, kalau dari pemantauan lapor COVID, sebetulnya kalau pakai kondisi sosial hari ini, sebetulnya berpotensi sukses nggak? Dari masyarakat sendiri, masyarakat bakal kontributif nggak untuk tracing, testing tadi itu? Saya kira agak berat ya. Agak berat ya. Kenapa saya bilang ya, karena kita besar ya, dan dari dua sisi. Dari pemerintah, misalnya ini kita bandingin nih, saya kemarin di email sama kolega yang di Victoria di Australia, dia bilang pemerintah kita strict banget sih, walaupun kadang menjengkelkan, tapi dia bilang masa 20 kasus trigger satu state itu kemudian di lockdown, kata dia. Nah, itu memang sadis, tapi memang seperti itu rumusnya kan, orang harus berhenti tuh, diam tuh 2 kali masa inkubasi terpanjang lah misalnya, sehingga virusnya nggak bisa kemana-mana atau stop. Nah itu satu dari pemerintah. Nah, dari masyarakat saya kira juga susah ya, kalau masyarakat kita masih seperti yang saya bilang tadi Bang, kalau masyarakat kita tuh masih harus mikirin besok makan apa ya, saya sih masih pesimis ya, masyarakat kita, kecuali mungkin di kota yang Pemdanya memang cukup mumpuni gitu pendanaannya. Tapi kalau udah ngomong keluar Jawa tuh. Tapi kalau di undang-undang kan sebenarnya kalau soal pangan, ya terutama buat yang menengah ke bawah, itu mesti jadi tanggung jawabnya negara kan. Undang-undang karantina kan ngomong gitu. Jangankan manusia, kucing yang ribut sama tikus saja makanannya mesti dijamin, hewan peliharaan lah kira-kira begitu bahasanya, harus dijamin. Tapi memang simulasinya ya nggak pernah diterapkan. Balik lagi bahas itu gitu loh, balik lagi ke yang dulu di awal kita ributin, karantina ini kenapa nggak kenapa sih harus pakai apalah PSBB, PPKM, itu kan semua sebenarnya ya itu kalau memang kita mampu ya stop gitu, 2 kali masa inkubasi, perpanjang deh gitu, aman, seharusnya bisa konten virusnya sambil terus kita manage yang di luar Pulau Jawa, Bali misalnya. Gitu. Saya mau ke Dokter Adib dulu. Kira-kira bingung ya, mau ngebahas yang kemarin-kemarin kayak ketemu banyak masalah,
Tapi kira-kira gini, permohonannya para dokter sekali lagi, udah banyak dokter terdengar suaranya, tapi banyak juga dokter tenaga kesehatan yang jadi korban. Tapi kira-kira saya mau minta satu appeal lah, permohonan dari Dokter Adib. Eh, apa yang perlu kita lakukan hari ini buat masyarakat? Dengan pemahaman bahwa masyarakat hari ini juga ada yang nggak percaya sama COVID gitu. Tapi paling nggak kita bisa bilang sama dia, tapi lu bantu gua lah. Ibarat kata dia punya gawe A, kita punya gawe B. Nah, kita menganggap gawe B ini serius. Nah, kesuksesan menangani keseriusan ini juga ada kontribusi dari gawe A tadi itu. Jadi apa yang dokter ingin sampaikan kepada mereka? Ini mengingat saya jadi kayak agak pesimis ya ngomongin soal 3T ini kalau harus dilakukan dengan model pemerintah, produk-produk pemerintah ya yang pagi, siang, sore, malam berubah-berubah, kapasitasnya lebih pada menggunakan bahasanya Pak Dokter tadi lebih banyak kuratif, penanganan orang sakit dibandingkan pencegahan, kerja mendeteksi dan memilah penyakit itu nggak kelihatan, ternyata baru sadar kemarin 1-2 minggu belakangan. Jadi udahlah sekarang kita main menggugah rasa moral dan kontribusinya orang-orang aja. Kira-kira penyusunan kalimatnya gimana nih Pak Dokter nih? Jadi sebenarnya kita sudah banyak belajar sih, Bang Haris. Jadi 1,5 tahun ini kita sebenarnya udah bisa mengidentifikasi tuh. Ada sebuah karakter yang berbeda. Kita nggak bisa kemudian Indonesia akan diterapkan pola seperti di negara yang lain, karena kita negara kepulauan. Itu daerah pun itu akan berbeda dibandingkan kalau kita menutup Singapura, menutup Australia, itu lebih mudah ke daratan. Nah, cuman permasalahannya sekarang kita ada beberapa, kita coba identifikasi sekarang tadi hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Kalau ngomongin 3T nih, Mas Haris ya, kita punya target katakan. Kita target sekian, tracing sekian. Kemampuan testing akan didukung oleh SDM. Kemampuan testing akan didukung oleh lab. Yang labnya paling gede itu Jakarta. Kalau umpamanya sekarang dengan jumlah yang positivity rate, dengan pemeriksaan spesimen sekian ribu atau sekian ratus ribu, itu sebagian besar ada di Jakarta. Nah, di daerah, katakan apalagi di luar Jawa, itu masih kurang gitu. Jadi kemampuan testing kalau kita bicara secara nasional, maka itu akan menjadi cerminan bukan nasional, itu cerminan banyak cerminan Jakarta. Nah, ini yang kemudian masih ada problem di situ. Belum lagi tracing. Nah, tracing ini kalau di India, ya itu akhirnya peningkatan kapasitas testing, peningkatan tracing ditunjang oleh merekrut 1 juta tracer yang bagian tracing saja. Nah, kita punya sebenarnya sekarang tracing itu, tracing. Bahkan BNPB pernah merekrut sekian ribu. Cuman problemnya mereka ada di puskesmas. Nah, di saat sekarang ini perlu diketahui juga Mas Yadri, Mas Fian sama Bang Haris, bahwa petugas puskesmas ini adalah saat ini adalah petugas yang paling banyak tugasnya. Apa dia? Selain testing, tracing, edukasi, vaksinator, kemudian dia juga merawat pasien. Jadi mereka memang kita dihadapkan kondisi koordinasi dan integrasi, dan kita harus merubah sistem pelayanan kita harus kita punya SDM itu banyak sebenarnya. Kalau bilang sekarang kurang SDM dokter, enggak, kita ada, cuman memang mal distribusi di Jawa sama Jawa beda. Nah, ini yang kita maksimalkan, kemudian kita kita buat pemberdayaannya dengan sesuai dengan kompetensinya. Nanti masalah vaksinator jangan dilibatkan puskesmas deh. Ada nanti petugas dokter yang baru lulus, terus kemudian ada dokter yang di klinik praktek mandiri, biar mereka yang vaksinasi. Puskesmas fokus pada masalah, dia adalah manajer wilayah, perwakilan Menteri Kesehatan di wilayah itu adalah Mas. Nah, apa sekarang harapan kalau bicara dengan Bang Haris? Apa sekarang harapan kita? Jujur memang kita paham kondisi yang ada di masyarakat gitu loh. Kami pun juga ya kadang-kadang ya kalau saya berapa kali juga di ini sama netizen gitu karena dianggap yang mendorong PPKM ini para dokter. tapi sebuah yang memang kita bicara ada psikologi, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial. Yang ini memang terdampak juga adalah kepada masyarakat. Tapi narasi yang harus kita bangun adalah bahwa kita seperti yang disampaikan Mas Yadri tadi, mengurangi mobilitasnya itu bukan karena program pemerintah.
Ini adalah program untuk rakyat Indonesia. Ya cuman memang problemnya tadi mengenai masalah kebutuhan pangan tadi. Dan kalau saya sekarang konsep yang kemudian saya sampaikan, kami merekrut para kelompok-kelompok civil society untuk mendukung kami juga. Mendukung dalam artian apa? Membantu pangan sosial, membantu para dokter yang isoman, membantu obat, karena obat di kita pun juga sama dengan kondisi di masyarakat. Kita pun kemarin mengalami kesulitan juga mendapatkan obat dan vitamin. Jadi, Pak Dokter, untuk 3T, apa peran masyarakat untuk 3T? Kan nggak semua masyarakat nggak punya alat kan, tapi perannya apa kira-kira? nah, yang paling penting sebenarnya kalau sekarang kita bicara testing, tracing, kadang-kadang masih ada misinformasi. Masyarakat takut dites. Karena kalau dites, akhirnya jadi stick. Jadi itu jadi masalah. Gitu. Nah, yang harus dipahami oleh masyarakat, kita edukasi. Ada tanda-tanda COVID, ada deteksi dini COVID, dan ada tanda bahaya COVID-nya. Bahasa saya itu namanya triase community. Triase community itu artinya apa? Masyarakat tahu. Jadi kalau namanya ada gejala-gejala gini, udah, kalau Anda nggak mau dites, nggak apa-apa. Tapi Anda berdiam diri saja di rumah. Selama berapa hari? 10 hari deh. Nah gitu. Artinya apa? Dia sudah ada gejala-gejala, oh ini kemungkinan COVID. Karena sekarang kalau flu biasa, kita anggap bahwa flu biasa ada demam, itu kemungkinan COVID. Kalau dia OTG atau ringan, gejala ringan, pilek-pilek biasa, yaudah, jangan kemana-mana, di rumah saja. Ya, nanti 10 hari, kalau kondisinya bagus, 10 hari, baru beraktivitas. Jadi, ini membahasakan supaya orang juga tidak kemudian takut di testing gitu. Dan kemudian karena kalau testing, kita lanjutnya ya tracing gitu. Minimal dengan kondisi seperti itu, kita harapkan laju penularan tidak semakin meluas. Baik, Pak Dokter, Mas Henry, terakhir saya mau minta dari Bang Fian. Apa rekomendasi Bang Fian sebenarnya dalam temuan pemantauannya Lokataru yang juga sebetulnya banyak miripnya juga dengan lapor COVID-19 ya. Tapi kalau Lokataru Foundation ini banyak dari sisi hak asasinya dan juga public policy-nya. Apa sih rekomendasi Fian buat kita semua nih? Biar disampaikan ke siapapun pejabat negara yang ditemuin nanti. Oke Bang, sebenarnya tadi saya mau beberapa kasih komentar juga soal tesnya, tapi langsung ke rekomendasi. 1 tahun lebih lah kita pandemi ini berjalan, kita tahu sendiri isinya KPCPEN itu siapa ya kan, orang-orang yang double agent gitu, yang kita nggak bisa berharap sama orang yang double agent dalam arti dia Menko tapi dia ngurus KPCPEN juga, sehingga policy yang dikeluarin juga kan nggak memihak dan menempatkan warga pada posisi dilematis kayak tadi. Warga dengan dokter akhirnya dibuat berantem kan, oh ini yang mendukung PPKM gara-gara dokter nih ya, kebutuhan warga pun nggak dipenuhi gitu kan. Nah ya ini kan akibat policy yang tidak memposisikan keselamatan warga tapi soal ekonomi dan lain-lain. Nah makanya kami merekomendasikan bahwa ya ganti orang KPCPEN itu harus ya orang yang paham betul di situ, yang tahu ilmunya di situ gitu. Kalau enggak ya polisi yang akan dikeluarkan begitu memposisikan masyarakat di posisi yang dilema dan mengadu masyarakat malahan ya kan. Yang kedua soal 3T. Soal 3T itu tadi Mas Henry juga pesimis dan juga Pak Adib juga pesimis kalau misalkan warga takut, bukan hanya soal stigma Bang Haris. Soal duitnya Bang Haris, gaji dari Bang Haris kalau saya harus tes PCR 800.000 juga aduh berat juga saya kan. Siap. Nah, itu fungsi siapa? Saya mau menunjuk fungsinya siapa sebenarnya. Fungsinya BPJS Kesehatan. Kenapa BPJS Kesehatan? Karena UN pernah bilang bahwa soal COVID ini adalah soal universal health coverage. Dan si BPJS itu bilang bahwa dia menganut sistem UHC itu. 1 tahun lebih pandemi, kita lihat BPJS bengong, nggak tahu ngapain. Selain jadi klaim verifikator biaya penanganan di rumah sakit. Kalau dia UHC itu bilang bahwa dalam 3T itu tanggung jawabnya negara yang memiliki prinsip UHC. Walaupun kita tahu negara-negara yang sudah punya UHC yang baik aja kelabakan di awal-awal pandemi. Nah kita lihat BPJS Kesehatan kita bingung mau ngapain, bantu 3T nggak bisa. Kita tahu sendiri harga PCR itu mahal, orang akhirnya milih antigen segala macam. Itu persoalannya. Kenapa 3T nggak maksimal? Bukan soal stigmanya saja, tapi nggak ada peran lembaga atau institusi yang bisa menanggulangi soal pembiayaannya gitu. Yang ketiga soal fase kolaps, kita nggak siap memang fase kolaps. Lalu apa? Ya kita nggak, infrastruktur kesehatan kita dari awal memang timpang. Tapi respon pemerintah pun lambat. Tidak ada tempat-tempat
fasilitas publik yang disulap jadi tempat isoman. Lapor COVID juga melaporkan kan 2.000 sekian hari ini per 3 Agustus kemarin orang isoman meninggal. Pendataannya Pemda pun buruk. Pertengahan Juli Gubernur DKI Jakarta bilang bahwa kami nggak punya data pasien isoman. Gimana mau mendata, gimana mau kasih treatment yang baik ke pasien isoman kalau pendataan siapa yang isoman saya tidak punya gitu. Ya akhirnya kelabakan kan seperti sekarang. Jadi itu, pertama ganti KPCPN-nya, isi orang epidemiolog ataupun ahli kesehatan masyarakat, perkuat 3T, fungsikan lembaga yang menganut prinsip universal health coverage untuk ambil alih itu, dan juga nggak mungkin kita bangun sehari semalam rumah sakit darurat di setiap daerah kan. Nah, ubah fungsi fasilitas publik, jadikan tempat isoman, lalu pastikan BPJS Kesehatan itu harus memastikan alur vitaminnya seperti apa, makanannya seperti apa, obat-obatannya seperti apa. Seperti itu, Bang. Baik, makasih Bang Fian, Pak Dokter Adip, Mas Henry, teman-teman sekalian. Kira-kira begini mungkin dari diskusi ini. Ini nanganin pandemi itu bukan nyalain lilin terus ditiup langsung hilang. Ini ada perlu satu pendekatan yang multisektor secara bersama-sama. Untuk itu, pendekatan multisektor ini harus berbasis terapan ilmu. Jadi, kalau saya, Fian, sih setuju bahwa sebetulnya Satgas ini sebaiknya dipimpin oleh bukan orang yang dalam pendekatan bencana dan bisnis, tapi pendekatannya memang pendekatan pandemi. Itulah gunanya banyak sekolah S2, S3 soal public health di dunia ini, karena ini memang masalah yang berulang-ulang di muka bumi. Serahkan kepada mereka, berikan kewenangan, dan nanti di setiap titik itu ada multisektor tadi. Jadi puskesmas itu sebelum dibebani tanggung jawab yang banyak, diberikan dulu, diinjeksi dulu tenaganya, alatnya, biayanya, dan leadership-nya. Jadi dia yang memimpin orang-orang di puskesmas tentang kapasitas di lingkungannya, siapa untuk melakukan apa. Yang harus dilakukan, saya jadi tadi terbayang diskusi ini, setengah diskusi ini terakhir saya membayangkan, kenapa sampai ada ancaman orang kalau nggak mau vaksin. Tapi begitu orang nggak mau taat pada 3T, kok nggak ada ancaman? Ya kan, ini kan diskriminasi. Padahal diakui bahwa 3T itu penting, tracing itu penting, mencegah itu penting. Tetapi lebih ngoyo sampai berani pasang muka sebagai otoriter dalam rangka kalau nggak vaksin, kamu saya hukum, gaji nggak diberikan, tunjangan nggak diberikan. Saya kemarin baru wawancara polisi nggak mau vaksin, sama komandannya dimasukin sel. Ya kan, ini kan jadi memelihara permusuhan antara vaksin sama anti vaksin. Nah, kalau vaksin bisa mau dimobilisasi bahkan dipaksakan, kenapa 3T nggak bisa dipaksakan? Mungkin kalau testing makan biaya, jadi negara nggak mau keluarin di situ. Kalau vaksin, mumpung banyak sumbangan gratis, dan program vaksinasi juga itu membantu penggunaan dana penyerapan APBN. Saya khawatir kita menghadapi pandemi ini hanya dalam rangka pendekatan ekonomi dan pendekatan pembangunan, bukan dalam pendekatan krisis kesehatan. Teman-teman sekalian, Pak Dr. Adip, terima kasih banyak. Saya nggak mau lama-lama karena Anda pasti juga lelah, butuh istirahat. Buat Fian dan buat Henry, terima kasih banyak. Oke, teman-teman sekalian, tadi itu diskusi saya bersama 3 narasumber yang Anda sudah lihat. Kesimpulannya daripada Anda, tapi saya cuma mau mengingatkan, ada banyak double standard yang kemudian teruji dan terjadi lagi. Vaksin dipaksakan, tetapi 3T nggak dipaksakan. Padahal 3T adalah instrumen untuk mencegah. Dia adalah fungsi ngintelin virus. Kita ini banyak yang diintelin aktivis, jurnalis, Pegasus diberlakukan. Itu 3T untuk demokrasi. Dan itu nggak penting. Tapi giliran untuk kesehatan, ngintelin itu penting. Tapi malah nggak dilakukan. Jadi pemerintahan kita lagi jumpalitan. Kita akan ketemu di Ngaham Tam berikutnya. Ngebahas HAM bersama tamu.